Natasha Romanoff aka Black Widow. Salah satu superhero yang tergabung dalam Avengers di serial Marvel ini akhirnya mendapatkan film sendiri dengan judul Black Widow yang rilis bulan Juli lalu. Dengan adanya film ini, kita akan mengetahui sedikit latar belakang dari seorang Black Widow. Mulai dari kehidupan masa kecilnya hingga dia menjadi seorang mata-mata, yang mana semua kisah dalam film ini akan gua rangkum pada video kali ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan masa kecil Black Widow yang diperankan oleh Ever Anderson. Ever Anderson sendiri adalah anak dari aktris Milla Jovovich. Black Widow kecil dan keluarganya tinggal di Ohio yang pada saat itu berlatar waktu tahun 1995. Di sini terlihat dia hidup dengan seorang adik perempuan bernama Yelena Belova yang diperankan oleh Violet McGray. Ayahnya Alexei aka Red Guardian yang diperankan oleh David Harbour, dan sang ibu yang bernama Melina Vostokov yang diperankan oleh Rachel Weisz. Tak banyak cerita yang diangkat di scene awal ini, karena hanya dijelaskan mereka sudah berada cukup lama di Ohio, dan tiba di suatu malam mereka harus melarikan diri karena sebenarnya ayah dan ibunya adalah mata-mata Rusia, dan malam itu penyamaran mereka terbongkar. Ketika sampai di tempat pelarian di Kuba, mereka bertemu dengan Dreykov, sang pemimpin Red Room. Yelena dan Natasha pun dipisahkan dari kedua orang tuanya dan dibawa ke Red Room. Bagi kalian yang mungkin belum tahu, Red Room sendiri merupakan sebuah tempat pelatihan agen rahasia Rusia yang dipimpin oleh Dreykov, dan semua kandidatnya adalah anak perempuan dengan umur yang masih kecil yang dipisahkan dari orang tuanya untuk kemudian dilatih menjadi mata-mata elit Rusia. 21 tahun kemudian, sejak Natasha dibawa ke Red Room, tepatnya setelah kejadian di film Avengers Civil War. Seperti yang kita ketahui bahwa Black Widow menjadi buron karena membantu Winter Soldier dan Captain America. Tampak Black Widow lolos dari kejaran Captain Ross dan bersembunyi di Norway. Perlu gue jelaskan bahwa kejadian dalam film ini berlatar waktu setelah Avengers Civil War dan sebelum Avengers Infinity War. Selama bersembunyi, Black Widow dibantu oleh mantan agen S.H.I.E.L.D. yang bernama Rick Manson yang diperankan oleh Ottie Page-Bentley. Selain membantu tempat tinggal, Rick juga membawakan beberapa barang dari Budapest. Salah satu dari barang tersebut terdapat antidot untuk para widow yang dikendalikan pikirannya oleh Red Room, di mana sebelumnya antidot tersebut berhasil didapatkan oleh Yelena yang berhasil dinetralisir oleh salah satu mantan widow yang berkhianat. Karena hal tersebut, Black Widow tiba-tiba diserang oleh Taskmaster yang memang ditugaskan untuk mengincar antidot tersebut untuk dibawa kembali ke Red Room. Taskmaster sendiri adalah seorang prajurit super di bawah kontrol Red Room, di mana dia memiliki kemampuan meniru secara penuh gerakan dan keahlian bertarung lawan yang dia hadapi. Kemampuan Avenger pun sudah dikuasai. Salah satunya terlihat saat dia berhadapan dengan Black Widow, di mana dia menggunakan gaya bertarung Captain America menggunakan S.H.I.E.L.D. Setelah berhasil lolos dari kejaran Taskmaster dan berhasil membawa antidot tersebut, Black Widow kemudian kembali ke Budapest. Di sini dia kembali ke rumah yang sebelumnya digunakan untuk bersembunyi saat menjalankan misi bersama Hawkeye di Budapest. Di sini juga dia bertemu dengan Yelena dan mendapatkan fakta bahwa Dreykov belum mati dan Red Room masih ada. Tak sampai di situ, saat berada di Budapest, mereka juga kembali dikejar oleh beberapa widow yang masih berada di bawah kendali Red Room dan tentunya juga Taskmaster. Di sini juga Black Widow menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi di Budapest, di mana saat itu dia melakukan misi terakhirnya bersama dengan Hawkeye untuk membunuh Dreykov agar dia bisa lepas dari Red Room dan kemudian bergabung dengan S.H.I.E.L.D. Di sini juga kita mengetahui bahwa Black Widow merasa bersalah karena pada saat misi tersebut ada putri Dreykov yang ikut terbunuh. Natasha yang mengetahui bahwa Red Room masih beroperasi dan Yelena yang berniat membebaskan semua widow yang masih dikontrol Red Room akhirnya memutuskan untuk menghancurkan Red Room. Untuk dapat menghancurkan Red Room, mereka harus mengetahui lokasinya terlebih dahulu, karena tidak ada yang tahu pasti lokasi Red Room, dan untuk itu mereka membutuhkan bantuan Alexei aka Red Guardian yang harus mereka bebaskan dari penjara. Setelah melakukan persiapan, mereka kemudian mendatangi tempat Alexei di penjara. Terlihat Alexei mendapat sebuah kiriman dengan patung Red Guardian di dalamnya. Yang ternyata di dalam patung tersebut terdapat alat komunikasi yang telah disusupkan oleh Black Widow dan Yelena yang sudah menunggunya di luar penjara.
Meski bertubuh gemuk, namun terlihat Alexei memiliki kekuatan yang cukup besar untuk dapat lolos dari penjara. Setelah berhasil lolos, mereka kemudian menanyakan kepada Alexei di mana lokasi Red Room. Namun sayangnya dia juga tidak mengetahui di mana lokasi Red Room dan kenapa dia bisa dipenjara juga adalah ulah dari Dreykov. Meskipun begitu, Alexei memberitahu mereka bahwa mungkin mereka bisa menanyakan lokasi Red Room ke ibu mereka, Melina. Black Widow dan Yelena yang mendengar hal tersebut sedikit terkejut karena menganggap Melina sudah mati. Dan ternyata Melina adalah peneliti dan juga ilmuwan yang masih bekerja langsung di bawah Red Room. Untuk itu, mereka langsung mendatangi Melina. Setelah sampai di safe house milik Melina, terlihat mereka berkumpul layaknya sebuah keluarga, meskipun keadaan mulai canggung karena faktanya Alexei dan juga Melina bukanlah orang tua kandung mereka. Dan begitu pula dengan Black Widow dan Yelena pun bukan saudara kandung. Mereka bersama seperti keluarga itu adalah bagian dari misi yang diberikan Dreykov sebelumnya. Baik Yelena ataupun Black Widow memiliki orang tua asli yang mana mereka dipilih oleh program genetik yang dapat melihat potensi bayi. Melina memberitahu kepada Black Widow bahwa ibu kandungnya telah tewas dibunuh oleh Dreykov karena dianggap mengancam keberadaan Red Room. Saat mereka sedang membicarakan masa lalu, tiba-tiba pasukan Red Room datang dan menyergap mereka, dan tentu saja pasukan tersebut mengetahui lokasi mereka karena Melina yang bekerja di bawah Red Room. Meskipun sebelumnya Melina mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang program pengendali pikiran para Widows. Setelah berhasil melumpuhkan Black Widow, Yelena, dan Alexei, mereka kemudian dibawa oleh Melina dan para tentara Red Room ke markas untuk bertemu Dreykov. Dan di sini kita akan mengetahui alasan dibalik kenapa markas Red Room tidak pernah terdeteksi. Itu karena posisi markas Red Room berada di sebuah helicarrier, semacam pesawat khusus yang selalu terbang berpindah-pindah. Setelah mendarat di markas Red Room, terlihat di sana ada beberapa Widow yang sedang berlatih. Melina kemudian menghadap ke Dreykov, sementara Black Widow, Alexei, dan Yelena dikurung. Di sini kita akan melihat sebuah fakta mengejutkan di mana ternyata Melina yang menghadap ke Dreykov adalah Black Widow yang menggunakan wajah samaran. Sementara Melina sendiri berada di kurungan dan tentu saja dengan mudah bisa lolos karena dia yang merancang Red Room. Dari sini Melina mengarahkan Yelena untuk bisa kabur dan membantu Black Widow, sementara dia mencoba menghentikan sistem di pesawat tersebut. Belum sampai di situ, Black Widow yang sedang bersama Dreykov juga dikejutkan dengan sosok asli dari Taskmaster, yang ternyata orang di balik topeng tersebut ialah anak Dreykov yang bernama Antonia. Di sini Antonia sendiri diperankan oleh Olga Kurylenko. Setelah mengetahui rencana Dreykov, Black Widow kemudian menghajarnya hingga dia harus mengerahkan semua Widows untuk melawan Romanov. Tak lama para Widow yang ada di tempat tersebut berdatangan dan menghajar Black Widow. Di sisi lain, Melina dan Yelena berhasil menghancurkan sumber tenaga pesawat tersebut. Setelah berhasil selamat dan berhasil menyemprotkan antidot kepada semua Widow, mereka kemudian bergegas mengejar Dreykov yang mencoba kabur. Pada adegan di film ini, kita sebagai penonton akan disajikan dengan aksi-aksi yang didukung dengan visual efek yang keren ala Marvel. Akhirnya Dreykov mati, begitu juga dengan Red Room yang hancur, menyisakan Taskmaster yang berhadapan dengan Black Widow. Black Widow yang mengetahui orang di balik topeng tersebut adalah Antonia, memilih untuk tidak melawannya hingga akhirnya dia berhasil menjemprotkan antidot ke Antonia. Pada scene ini terlihat mobil pasukan dari Captain Rose datang untuk menangkap Black Widow, namun tidak dijelaskan kelanjutannya. Ada beberapa deleted scene yang beredar bahwa Black Widow tidak melawan dan menjelaskan kepada Captain Rose bahwa dia baru saja menghancurkan Red Room, dan mungkin karena ini juga dia dibebaskan. Setelah semua selesai dan sebelum mereka berpisah, Black Widow menitipkan kepada Yelena agar memberi antidot kepada seluruh Widow yang tersebar di seluruh dunia. 2 minggu kemudian, terlihat sosok Black Widow dengan model rambut pendek berwarna pirang. Di sini dia juga terlihat mengenakan rompi yang diberikan Yelena sebelumnya. Terlihat juga di sini dia mendapat bantuan jet yang diberikan oleh Rick. Jika kalian perhatikan penampilan Black Widow di sini, penampilannya sama persis dengan penampilan saat di film Avengers Infinity War. Dan memang pada kenyataannya setelah ini Black Widow kembali ke Avengers untuk berperang melawan Thanos. Dan film pun selesai.
Tapi tunggu dulu. Di film ini kita akan diperlihatkan post credit scene di mana Yelena hidup bersama anjing peliharaannya. Di adegan ini dia terlihat sedang mengunjungi tempat pemakaman yang ternyata makam tersebut adalah milik Natasha Romanoff atau Black Widow. Jika kita kembali ke film Avengers Endgame, memang Black Widow mati karena menukarkan nyawanya dengan Soul Stone, dan seperti yang kita ketahui juga Iron Man juga mati di film tersebut. Mungkin ini juga alasan kenapa di film Avengers Endgame hanya Iron Man yang mendapatkan scene pemakaman. Sedangkan untuk pemakaman Black Widow sendiri ditampilkan di film ini, yang artinya latar belakang post scene ini adalah setelah kematian Black Widow di Avengers Endgame. Saat Yelena sedang bersedih di makam Black Widow, tiba-tiba saja dia didatangi oleh seorang wanita yang bernama Valentina. Jika kalian pernah menonton serial Falcon and Winter Soldier, dia adalah orang yang membuat John Walker menjadi US Agent yang tampilannya mirip dengan Captain America. Kedatangan Valentina di sini adalah untuk memberi misi kepada Yelena, di mana dia memperlihatkan foto seorang di tablet dan mengatakan kepada Yelena mungkin dia ingin membalas dendam kepada orang yang telah membuat kakaknya mati. Dan foto orang tersebut adalah Clint Barton atau Hawkeye. Hal ini mungkin menjadi clue untuk film Marvel berikutnya. Mungkin saja film solo Hawkeye dengan musuh utamanya Yelena, atau mungkin saja di filmnya nanti Hawkeye yang awalnya diincar Yelena, kemudian menjelaskan kepada Yelena bagaimana kejadian sebenarnya saat Black Widow mati dan membuat Yelena membantunya. Well, kita nantikan saja jika memang film solo Hawkeye dibuat. Oke guys, sekian saja untuk film kali ini. Terima kasih pada kalian yang telah menonton dan jangan lupa bantu klik tombol subscribe-nya dan sampai jumpa di video berikutnya.